محمد يا ربي وارض عن الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وفق كل مؤمن يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نفذ بالمشفى يا ربي صل على يا حبيبي السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أكرمت الكون بكيانا بوجود المصطفى الملك ولأهل الكون خشوع والسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستنير ليس ينفع حيث أوتينا العطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban ya dal husaini wa nabina naka sabili marhaban marhaban jamihi nus'al wa nurshad marhaban marhaban ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahimah hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan wasilah subuh Bapak Haji Dr. Andes Suratman, para asatijah yang alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat berkah insya Allah. Di antaranya adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Rasim MA, Bapak Kiai Haji Rusmin Nuryadin, Bapak Kiai Haji Nur Jamil, Ustaz Ahmad Rimpahi, Ustaz Sayudi, dan banyak lagi yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada beliau. Yang saya hormati segenap Ketua DKM seluruh masjid di Pasar Wabil, khusus DKM Masjid Nurul Amal, yaitu Bapak Kolonel Bapak Mayor KHD Juwana Suwarno, yang insya Allah beliau dalam kepemimpinan beliau selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengikuti jejak-jejak pendahulunya, sehingga insya Allah ada keberkahan di dalam masjid ini. Amin ya Rabbal. Mau ngomong yang keras-keras bukan, Pak Juwana masih aktif, mayor lagi di negeri Kemhan. Kan repot, saya ngomong dia ditegur. Yang ringan-ringan aja deh. Padahal enak banget ngomongin palsu-palsu, KW-KW. Enak ini, empuk. Tapi panas-panasnya. Tapi ketengerem. Dapat di mana? Nurul Amal. Ketuanya aktif. Masih aktif, bayar aktif. Kita yang ringan-ringan, yang adem-adem. Bukan nyari aman, bukan. Ya, memang kita nggak boleh nyusahin orang. Jangan kita yang ceramah, ketua masjid yang ditanyain. Saya dukil di kitab Tafsir Ibnu Katsir, yaitu tentang asbabun nuzulnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu bukan malaikat Jibril langsung yang ngasih kepada Nabi, bukan. Tidak. Saat itu malaikat Jibril sedang berjalan, sedang bersama Rasulullah, sedang berdampingan dengan Rasulullah. Malaikat Jibril kaget
Bunyi gegar di langit. Nabi dengar. Suara apa itu ya Jibril? Maka Jibril berkata, itu pintu langit lagi dibuka. Belum pernah terjadi pintu langit terbuka dari mulai zaman Nabi Adam. Terbuka. Luar biasa. Maka turunlah berbondong-bondong malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membawa nurul laini, dua cahaya. Diserahkan kepada malaikat Jibril dulu. Biasanya malaikat Jibril dia bawa sendiri, dikasih Nabi Muhammad. Tapi untuk surat Al-Fatihah enggak. Malaikat berbondong-bondong turun. Setelah turun, diserahkan kepada malaikat Jibril yang ada berhadapan dengan Rasulullah. Dari malaikat Jibril diserahkan. Apa ini Jibril? Ini tidak ada yang aku pernah kasih. Aku diperintahkan Allah, tidak pernah ini turun. Ini adalah surat Al-Fatihah. Hebatnya surat Al-Fatihah. Bukan Jibril yang langsung ngasih, tapi rombongan malaikat yang diutus Allah menemui Jibril, sedangkan Jibril ada di samping Nabi Muhammad. Diserahkan. Maka surat Al-Fatihah itu dijadikan komunikasi kita langsung kepada Allah. Maka di dalam hadis kursinya yang tercantum di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, saat seorang hamba kita umat Nabi Muhammad membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung jawab, hamidani abdi. Itu kan baca nyelonong aja. Emang belum ngerti, emang belum dengar. Ya kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung jawab hamidani abdi. Hambaku telah memuji di hadapan para malaikat. Luar biasa. Kita baca surah-surah yang lain, Allah kagak interaktif, Allah nggak langsung komunikasi kepada kita. Tapi surat Al-Fatihah, Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Allah katakan demikian. Luar biasa. Hambaku sedang menyanjung-nyanjung. Ini komunikatif. Komunikasi dua arah antara seorang hamba dengan Allah pada saat membaca surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah jawab, majaddani abdi. Hambaku telah memuliakan aku. Jadi tiap yang kita baca Allah jawab. Di depan malaikat aras. Hambaku telah memuliakan aku. Luar biasa. Di saat kita baca Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa bainah wa li abdi ma sa'alah. Allah jawab lagi, ini bagianku. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita meminta. Dijawab. Untuk hamba wali abdi masalah. Untuk hambaku apa yang dia meminta aku akan berikan. Luar biasa. Makanya kita tiap urusan kematian baca apa? Ya. Ulang tahun Fatihah. Nikah. Rumah mau laku. Ya, tuh semua. Betul? Nggak ada. Proyek biar aku Fatihah. Pengen ngelamar anak orang biar lancar Fatihah. Mau kawin nggak punya duit, dia baca Fatihah. Memang disuruh wali abdi masalah. Lo ngomong keperluan lu hamba. Kata Allah. Ditantang kita. Udu'ani astajib lakum. Mintalah kepadaku. Kita kadang-kadang baca surah Fatihah ngomong baik. Enggak dipahamin. Lihat. Kita enggak resepin. Udah kita lagi ngomong sama Allah. Allah dan jawab.
Ya, luar biasa. Maka Al-Fatihah dikatakan pembuka Ummul Kitab. Ya, luar biasa di sini. Maka udah, jangan banyak ngamal-ngamalin yang lain. Fatihah banyakin, insya Allah berkah. Ditambah Ratibul Hadat berkah. Ditambah Ratibul Atas, ujung-ujungnya baca ratib apa? Al-Fatihah. Mau atasnya Al-Fatihah, mau hadat Fatihah. Di situ ada keberkahan. Yang nggak penting jangan diamalin. Apalagi orang yang sering main kanuragan. Tahu kanuragan? Tahu? Yang suka main silat. Bacaan-bacaan nggak benar buang. Kan banyak bacaan nggak benar. Dia belajar silat di Banten. Dia dapat dari gurunya Sang Ratu Kopyok, Sang Herang Kutika, Dulur Batin, Kanak Batin. 4 kalimat pancar. Niat jikir, badan ngising keawakin. Blok, blok, blok. Kau tahu? Gue belajar. Buang. Maka jadi galak. Buang. Gak perlu itu. Fatihah cukup. Fatihah cukup. Belajar lagi ke Cirebon. Dapat lagi di Cirebon. Jempol jati harapan menyan. Lekap jati harapan menyan. Lekap jati huruf menyan. Lawang surga, lawang neraka. Pakai lawang-lawang. Buang. Jauhan dikit kita belajar ke Banyuwangi. Dapat lagi Siro Ratu Nenggeni. Siro menguasane Ratu Nenggeni. Jagat iro, jagat gedi. Segoro niro, segoro geni. Pegang pohon-pohon angus. Buang. Gak perlu. Ajarin anak-anak kita. Gak perlu baca apa-apa. Fatihah, ratib hadat, ratib atas. Insya Allah berkah hidup. Di dalam kitab tafsir yang saya mutalaah, itu ada sahabat yang bernama Sa'id Al-Khudri. Pada saat dia berjalan di satu gurun dijegat oleh sekelompok suku yang mohon-mohon untuk bisa meru'yah pimpinan sukunya karena sakit yang sudah bertahun-tahun tidak baik. Said Al-Khudri baru anget-angetnya dapat surat Fatihah dari Rasulullah. Maka dia bacain surat Al-Fatihah. Lihat. Dikasihkan kepala suku, dijabah sama Allah, baik ke kepala suku. Luar biasa. Baik ke kepala suku. Fatihah. Maka dikasih 30 ekor kambing yang termahal, yang terbaik pada saat itu. Anggaplah itu 10 juta tuh kambing. 30 gara-gara Fatihah dapat 30 juta. Alhamdulillah. Kedengaran ke Nabi, disampaikan kepada Nabi. Ya Rasulullah, tadi di jalan seperti ini nih. Ya, kejadiannya. Apa yang kau baca? Surat Al-Fatihah. Terus aku dapat kambing 30 ekor termahal. Apa kata Rasulullah? Ambil hakmu, bagikan sipulan, bagikan sipulan, bagikan sipulan. Boleh menerima uang daripada kita meru'yah seseorang. Jadi kalau Fatihah ke rumah guru, jangan lenggang. Ustaz, doain nih, anak saya mau masuk UI. Lihat, doain Ustaz. Ustaz baca Al-Fatihah, udah baca, udah doa. Ngwahaya Pak Haji pulang. Tangannya lepas banget tangannya. Lihat, lupa kan, kebiasaan. Makin buru-buru pada kurus kering nih. Agak ada perhatiannya. Lihat, usahakan rumah guru, apalagi sekarang Masya Allah penghasilan guru sempit. Dulu waktu kita jadi masih belum saat-saat seperti ini, belum ada HP, belum ada WA, orang mau minta, ya mohon maaf nih, mau minta buat Idul Kurban saja, dia bawa dulu biskuit, bener gak? Dia bawa amplop dulu rumah. Ada kabar apa nih? Tak ada jadwal gak? Jadwal apa? Kurban ada. Tuh.
tentengan itu ditaruh, amplopnya dikasih. Kadang kagak pakai WA. Seret banget Ustaz sekarang. Pakai WA. Ustaz, mohon maaf, ada nggak kosong nggak waktu? Ada, udah dimasuk, udah. Tanpa pendapat kalau udah kerja. Beda kan sama dulu? Beda waktu belum zaman WA. Dateng. Orang yang perlu kita datang, sekarang kagak. Hatta urusan yang besar kayak Isra Mi'raj Maulid udah pakai WA aja. Jadi udah nggak ada DP. Udah ada kagak? DP sekarang luar biasa. Lihat. Nanti kita baca itu suratul Fatihah. Itu akan membuka urusan kita. Luar biasa. Dan kita pun seandainya dikasih orang, ambil. Kalau dikit nggak bisa bagi orang, jangan bagi. Kalau banyak, bagi orang. Karena Rasulullah perintahkan kepada Said Al-Khudri, lihat, bagi si Anu, bagi si Anu. Luar biasa. Dalamnya ini. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk anak kita sendiri dulu. Jangan untuk orang lain. Pak Ustaz, doain dong. Biar usaha saya maju nih. Usaha apaan? Ini bisnisnya. Ya. Si Ustaz dagang kagak maju-maju. Si Ustaz dagang kagak maju-maju. Nih ada orang minta bisnis biar maju. Keliru nih. Keliru nih. Si Ustaz dagang Senin Kemis. Didatengin, Ustaz, kalau Ustaz yang boro-boro, minta maju, gua aja dagang gak maju-maju. Kan bener kan? Ini bukan ini, memang harus tahu kemana kita harus datang. Kalau orang Kalisari tahu siapa saya. Ya tahu, ngerti. Pokoknya tiap hari ada air botol keluar dari rumah. Dikatain dukun, biarin. Kita nolong umat Nabi Muhammad. Kita tolong umat Nabi Muhammad yang sedang keperluan. Nah, itulah kita. Fatihah itu kalau kita pelajari buat diri kita sendiri, buat keluarga kita. Orang lain minta tolong. Tapi kalau kita mampu, bilang mampu. Jangan, insya Allah, tenang aja. Hasil. Tak boleh begitu. Ada orang datang. Sempat ada orang datang ke rumah, motornya hilang. Assalamualaikum, salam Ustaz, minta tolong dong. Kenapa? Motor saya hilang, Ustaz, ada semua. Lah, mobil gue hilang. Mobil kita hilang. Lu minta tolong motor gue hilang. Saya lagi ngaji di Sayyidul Alim Abid Ali bin Abdurrahman As-Sedap Bukit Duri. Saya bawa kijang rubber ke ujian. Lihat, hilang. Habib nanya, mobil hilang. Iya, minta apa? Satu bib, biar saya nggak kapok ngaji kemari. Itu yang saya minta. Saya minta itu doang. Nggak lama datang orang, minta tolong, Ustaz, ada proyek nih, 2 miliar, doain. Insya Allah. Gol, masuk Perosa ke rumah. Alhamdulillah. Belum lama lagi Ustaz. Ini bisnis kayaknya dikit lagi jadi nih tanah. Di mana? Cibinong. Lihat. Doain Ustaz. Insya Allah. Fatihah doang. Karena wali abdi masalah. Hamba minta. Saya minta. Ya Allah. Tolong saudara saya yang lagi bisnis. Yang dikit lagi mau gol katanya. Kan kata dia. Bukan kata kita. Saya nggak tahu. Kata dia. Saya doang mohon Allah. Gol. Alhamdulillah. Dapat F22 25 juta. Alhamdulillah. Sayang banget nih, dibeliin sapi bisa nih. Rezeki. Tapi jangan termotivasi. Lo apalin Fatihah buat gituan, jangan. Itu jalan hidup buat keluarga dulu, buat anak dulu. Anak saya, dia, saya mau masuk UI, belajar. Kita 41 kali tiap hari. Sudah wajar 41 kali Al-Fatihah. Biar anak saya bisa masuk UI. Alhamdulillah masuk. Kuliah di UI. Yang kedua, Buya, saya mau S2 di UI. Ayo, buat kita dulu Fatihah 41 kali. Baca.
Tapi ingat, wali abdi masalah harus. Hamba lo minta apa? Ada. Hati kita cenderung Allah nawarkan seperti itu. Alhamdulillah, anak saya S2 di UI. Luar biasa itu. Fatihah. Makanya nggak perlu. Ya, kita amalin Fatihah dengan keyakinan, artinya tiap kita membaca surat Al-Fatihah, Allah jawab. Allah jawab. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bagian kita kata Allah. Hadza li abdi, ini bagian hambaku. Dia minta petunjuk. Zaman sekarang harus minta petunjuk. Allah memberikan petunjuk, masya Allah. Yang tahu barang asli barang KW, Allah Rabbuna. Udah masuk nenek. Iya, yang tahu asli apa kagaknya Allah. Allahu Sami'un Alim. Tapi jangan kaget sama barang palsu. Jangan kaget. Tuhan aja palsu. Maka Allah turunkan qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila ada ngaku Tuhan, dia diberanakan atau dia beranak, bukan, palsu. Fir'aun ngaku Tuhan, emak bapaknya ada, palsu. Tuhan aja dipalsuin, nggak kaget kita. Nabi dipalsuin, Musalam Abdul Kadzab ngaku Nabi, bahkan Muhammad Sadiq orang Bogor ngaku Nabi, betul? Sampai kagak kaget kalau ada ulama yang palsu. Kagak kaget ada ulama yang palsu, yang mengajak orang untuk benci kepada habaib, yang mengajak orang untuk benci kepada jurannya Rasul. Ini si peleret kerjaan ini. Ngomongnya juga kagak enak, peleret. Dia kagak enak nih. Peleret. Dia kagak enak. Nih. Luar biasa ini. Ini ihdinas siratal mustaqim. Kalau urusan ijazah palsu mah kecil. Kecil. Orang ada Tuhan palsu, ada nabi palsu, ada ulama palsu. Kalau ijazah palsu mah kecil. Ijazah palsu kecil urusannya, dampaknya jadi susah. Betul? Takut kan ngomong betul? Di sini di rumah Pak Mayor. Pak Mayor pakai beginian nih. Gue direkam nih gue nih sama dia nih. Tadi perhatiin sama temen-temen nih. Gimana nih galaknya? Hah? Ya. Tapi rumah saya sediain bandrek insya Allah. Berani ngomong, berani tanggung jawab, betul gak? Jadi kecil urusannya, besar dampaknya. Setuju? Asing nggak takut ya. Gue bingung dah, begini aja dah. Kecil urusannya, besar dampaknya, setuju? Nah gitu dong. Pak Mayor kita baik, pengurus baru gue deh. Baik Ustaz, tenang aja. Aman. Lu aman, gue kagak nih, gue dipasangin nih. Gue dipasangin sama dia nih. Lihat, luar biasa. Makanya kita banyakin surat Fatihah. Kalau ente baca surat Al-Fatihah, nggak ada sisanya. Urusan apapun, nggak ada sisanya. Karena semua yang bikin kemudahan hidup kita, Allahu Rabbuna. Rezeki yang kasih Allahu Rabbuna. Banyakin surat Al-Fatihah. Kiai Haji Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, dia mengakui saat dia mungkin ke Kairo, dia mungkin ke macam-macam daerah, macam-macam negeri, ibunya nggak pernah lepas membaca surat Al-Fatihah. Tiap hari dia fatihahkan anaknya. Dia fatihahkan anaknya. Pernahkah kita fatihahkan anak kita? Lupa. Anak pengen pinter, anak pengen berhasil, kita nggak pernah fatihahkan. Fatihahkan diri sendiri di kagak. Orang mul difatihahin. 7 hari Al-Fatihah ila ruhi, summa ila ruhi, summa ila ruhi, Al-Fatihah. Ini kagak. Sehingga orang semakin segar, seorang makin bahagia, kita yang susah. Kenapa? Diri kita tidak difatihai. Karena Fatihah itu kembali kepada hadis khusus Allah. Wali abdi bahasa Allah. Fatihah untuk sehat kita.
Fatihah untuk keberkahan kita, Fatihah untuk kemakmuran kita. Ini perlu ya. Semoga ada masukan seperti ini. Mulai dari ini jangan tinggal surat Al-Fatihah di luar sholat. Kalau di dalam sholat mah itu wajib, rukun. Yang sunnahnya di luar sholat, pernah baca surat 1000 kali untuk diri sendiri? Belum pernah kan? Coba amalin, baca Al-Fatihah 1000 kali. Tahan kentut, tahan batal, tahan ngomong sama orang. Seumur hidupnya dibikin kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau saya ngerjain, udah ngerjain lah. Ini nggak ada bingung. Duit, alhamdulillah berkah. Karena hari Rabu berangkat saya ziarah ke Pontianak. Nah banyak yang ikut 30 orang. Alhamdulillah keberkahan. Fatihah 1000 kali ya untuk diri kita, insya Allah berkah. Mudah-mudahan udah ada bunyi soalnya. Gua kalau tidak ada bunyi takut gua. Berkatain budek kan ya budek ya. Mohon maaf ya kepada Bapak Mayor Juwana ya Suwarno, apabila ada kesalahan memang dari diri saya, tanya aja sama saya. Jangan tanya sama jamaah. Rumah saya Pak di depan apotek Farhana. Ya, di depan rumah saya ada toko namanya Abadi Konki. Itu punya saya Pak. Di depan rumah saya ada Ferdi Plastik. Itu punya saya Pak. Jadi Bapak nggak usah nanya jamaah, datang aja ke rumah saya. Kalau ceramah saya agak keras-keras, agak nyinggung-nyinggung. Saya rasa nggak nyinggung. Cuma saya bilang ijazah itu urusannya ringan, tapi dampaknya luas. Masa astagfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu